Hai, ketemu lagi dengan saya Sherin dari Sherin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan saham Arto atau saham yang dikenal dengan nama saham Bank Jago ya. Nah, saham ini memang fenomenal ya. Jadi semenjak 18 Desember 2020 ketika diumumkan Gojek mengakuisisi 22% saham bank ini, kenaikannya sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat kenaikan dari saham Arto ini dari 22 Desember sampai dengan sekarang, kenaikannya itu sudah mencapai angka kurang lebih 616,15%. Nah, jadi Arto ini memang luar biasa ya. Dan ini menjadi menarik karena banyak sekali investor-investor yang baru mulai melirik Arto ini. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan kapitalisasi Arto ini sekarang kapitalisasinya sudah mencapai kurang lebih 260 triliun rupiah. Nah, ini yang menjadikan Arto ini dilirik oleh beberapa investor, khususnya dari investor asing. Nah, tapi apakah benar ya Arto ini memang layak untuk diinvestasikan? Nah, maka pada minggu ini Sherin Investama akan membahasnya terkait dengan apakah secara fundamental Arto ini layak diinvestasikan atau tidak. Kemudian bagaimana secara teknikalnya, apakah memang kita bisa masuk untuk trading atau tidak. Nah, kurang lebih ini dua hal yang akan kita bahas pada minggu ini. Nah, jadi hal yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan apakah Arto ini layak untuk diinvestasikan jika dilihat dari sisi fundamental. Nah, di sini saya lebih sering menggunakan pendekatan fundamental konvensional dibandingkan dengan fundamental futuristik. Nah, jadi yang pertama, kalau kita mau lihat sebuah saham itu layak atau tidak untuk diinvestasikan dan kita mau menilai resiko investasinya tinggi, rendah atau sedang, maka yang harus kita lihat pertama kali adalah valuasinya. Nah, di sini saya paling sering menggunakan sebuah metode yang paling sederhana, yakni melihat dari price to book value-nya saja. Nah, di sini kalau kita lihat dari data Stockbit ya, current dari PBV Arto sendiri adalah 30,64. Artinya apa? Artinya harga saham dari Arto sekarang sudah 30 kali lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, jadi PBV itu adalah perbandingan antara harga saham yang sekarang dengan nilai buku dari saham itu sendiri. Nah, jadi kalau kita kategorikan secara fundamental konvensional, harga dari Arto ini sudah terlalu tinggi ya. Karena kita tahu rata-rata untuk perbankan, perbankan seperti bank BUMN yang memang berfundamental baik, rata-rata PBV-nya saja cuma 1,8 sampai dengan 2,4 PBV yang wajar. Maksimal mereka hanya bisa mencapai kurang lebih 6 PBV-nya. Nah, ini yang benar-benar diharapkan secara ekspektasinya. Tapi kalau kita lihat dari Arto ini sendiri, PBV-nya sudah mencapai 30,64. Jadi kalau ditanyakan ke saya, apakah memang Arto ini valuasinya itu masih rendah? Maka saya katakan Arto ini sudah terlalu mahal. Apalagi tadi kita sudah tahu ya, semenjak diumumkan oleh dia digabungkan dengan Gojek atau diakuisisi oleh Gojek, Arto ini sudah mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan sampai berapa? Sampai dengan 616,15% semenjak tanggal 22 Desember 2020. Nah, artinya secara valuasi kalau kita melihat dari fundamental konvensional, Arto ini sudah mahal. Ya, jadi kalau orang yang fundamental konvensional melihatnya Arto ini aduh udah terlalu tinggi resikonya kalau kita mau berinvestasi di Arto ini. Nah, tapi kalau fundamental futuristik mungkin dia melihat potensi-potensi jangka panjangnya bagaimana. Apakah Arto ini masih mungkin untuk berkembang lagi? Nah, tapi sekali lagi saya mungkin lebih ke pandangan fundamental konvensional karena memang harganya sudah naik terlalu jauh, PBV-nya juga sudah terlalu tinggi, ya. Nah, ini cuman pendapat pribadi saja. Nah, kemudian yang kedua yang kita lihat secara fundamental. Sepanjang 3 tahun terakhir, Arto ini masih mengalami kerugian. Kalau kita lihat di 2019 dia masih mengalami kerugian 122 miliar, di 2020 masih mengalami kerugian 190 miliar, di 2021 kuartal pertama masih mengalami kerugian 38 miliar dan kuartal kedua mengalami kerugian 9 miliar. Nah, artinya memang sekali lagi secara fundamental konvensional Arto ini kalau mau berinvestasi di Arto resikonya sudah tinggi ya. Kalau kita lihat dari kinerja perusahaannya, kalau kita lihat dari valuasinya.
Nah, tapi kalau kamu berpikirannya secara fundamental, futuristik, ya mungkin Arto ini masih tetap menarik karena di sini ada Gojek di dalamnya dan perkembangan Gojek di masa yang akan datang akan cenderung lebih masif lagi. Beberapa ahli menyatakan seperti itu. Nah, jadi ini balik lagi ya ke pandangan kalian bagaimana. Nah, kemudian kalau kita lihat dividen juga belum pernah membagikan dividen. Jadi memang kalau untuk investasi sih, ya sekali lagi saya nilai resikonya cukup tinggi, ya. Imbal baliknya lebih kepada spekulasi ya untuk Arto. Kemudian rasio-rasio kinerja seperti return on asset, ya. Return on asset itu adalah tingkat return atau pengembalian dari aset yang ada. Seberapa efisien dan efektif perusahaan itu memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan laba atau untuk menghasilkan keuntungan. Ya, begitu pula dengan ROE atau return on equity. Ini juga masih sama-sama minus. Nah, jadi kesimpulan saya secara fundamental konvensional, Arto ini dalam tanda kutip, kalau untuk investasi resikonya sudah tinggi ya. Jadi memang untuk investasi sih secara fundamental konvensional tidak saya sarankan. Tapi kalau kalian yang menganut fundamental futuristik, ya mungkin kita lihat katalis apa yang mungkin ada untuk Arto ini ke depannya. Kita sudah sama-sama tahu katalisnya dia diakuisisi oleh Gojek. Nah, tinggal nanti pembuktian kinerjanya. Setelah diakuisisi ini kinerjanya bagaimana? Nah, itu mungkin akan dilihat dari 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, mungkin itu untuk yang fundamental futuristik ya. Nah, ini kesimpulan saya secara fundamentalnya. Kemudian hal yang kedua terkait dengan Arto ini adalah apakah Arto ini masih bisa untuk ditradingkan. Nah, untuk Arto sendiri sebenarnya lebih cocok untuk ditradingkan ya dibandingkan untuk diinvestasikan. Seperti menyambung dari pembahasan yang pertama tadi. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Arto ini seringkali membentuk sebuah pattern-pattern. Nah, jadi contoh seperti di 15 Maret 2021 dia membentuk sebuah pattern symmetrical triangle ya. Jadi di sini ada segitiga yang sama ya. Kemudian di sini kita lihat juga dia berhasil menembus patternnya dan kemudian naik. Nah, kita lihat kenaikannya sendiri sudah melebihi dari kenaikan patternnya. Nah, biasanya kalau sebuah tren diikuti dengan penembusan sebuah pattern dan target pattern itu sudah tercapai, kemudian terjadi konsolidasi, maka disitulah area kita untuk kembali buy on weakness. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, di sini untuk Arto sendiri ya, dia membentuk pattern ini ya, symmetrical triangle tadi sudah berhasil break. Kemudian target dari pattern ini sudah tercapai sesuai dengan tinggi patternnya. Kemudian di area sini dia membentuk sebuah konsolidasi, area konsolidasi. Nah, jadi setelah ada kenaikan, setelah dia mencapai target, dia membentuk area konsolidasi. Nah, pada area-area konsolidasi inilah kita bisa untuk masuk atau untuk entry. Ya, jadi kita lebih kepada buy on weakness ketika ada koreksi atas kenaikan ini. Nah, kemudian setelah ini dia naik lagi seperti ini. Dia kembali naik. Jadi ketika dia sudah break dari pola sideways dia ya atau dari konsolidasi dia setelah adanya kenaikan, dia kembali akan naik. Nah, saat ini apakah saat yang tepat untuk membeli Arto? Kalau menurut pendapat saya lebih baik tunggu dulu ya. Karena saat ini Arto sedang mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat dia sudah naik dari tanggal 15 Juli ya sampai dengan tanggal 2 Agustus ya. Terakhir ditutup pada tanggal 30 Juli ditutup koreksi. Nah, lebih baik kita tunggu dulu sampai dia membentuk sebuah pattern juga ya, pattern konsolidasi. Nah, kita lihat dia konsolidasinya di mana. Baru di sana kita melakukan buy on weakness. Nah, kita juga bisa ukurnya melalui Fibonacci. Kita tarik dari swing low-nya di sini, kemudian ini swing high-nya. Nah, area-area konsolidasinya bisa berada di 17.550 Fibo 23 atau di 16.600. Jadi kalau kalian mau untuk spekulasi trading buy on weakness ketika terjadi konsolidasi, kalian bisa perhatikan dua area ini, yakni di 17.550 dan juga 16.600. Jadi ini target dari area konsolidasinya. Nah, nanti kalian bisa melakukan pembelian di area ini. Jadi kalau sebuah saham itu sudah naik tinggi, jangan di-HK. Nanti kamu jadi umat pucuk harum ya. Jadi plankton itu sukanya ketika naik tinggi dia HK. Ya udah, dia nyangkut di pucuk harum. Sabar dulu ya. Atas sebuah kenaikan pasti ada juga penurunan atau koreksi. Tunggu dulu pada fase konsolidasinya, seperti yang saya contohkan di sini ya.
Jadi lebih baik tunggu dulu dia membentuk fase konsolidasi, dia membentuk support yang baru, kemudian baru kita mulai masuk di sana. Nah, target supportnya ada di berapa? Kalau secara Fibonacci, supportnya ada dua, 17.550 dan 16.600. Di sini kita bisa pertimbangkan untuk buy on weakness ya, seperti itu. Dengan target cut loss-nya, kalau kita lihat di sini kita bisa 2-3% di bawahnya kayak gitu. Nah, misalkan ketika kita sudah ambil di 16.600, ya kita cut loss kalau misalkan dia turun di bawah 16.325 ya. Nah, di sini titik-titiknya. Jadi sekali lagi, kalau mau trading, sabar dulu kalau sebuah saham sudah naik. Tunggu dulu fase koreksinya dan juga fase konsolidasi dengan membuat support yang baru. Nah, kurang lebih ini saja terkait dengan Arto ya. Saya singkat saja. Jaga kesehatan selalu untuk kalian semua dan sukses selalu untuk kalian.